Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di konten YouTube podcast KUA Selomorto, di mana kita akan berbincang-bincang tentang kinerja ataupun masalah keagamaan yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Selomorto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang masjid. Di mana berdasarkan sejarah, masjid itu sebagai pusat peradaban, pusat kegiatan sosial, bahkan juga ekonomi budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal yang paling dasar tentang administrasi masjid, yaitu nomor identitas nasional masjid. Dan pada saat ini saya tidak sendirian, insya Allah akan ditemani oleh Kepala KUA Kecamatan Selomorto, Bapak Syarif Hidayat. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Ade sehat Pak Ade? Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan ini Pak yang akan kami sampaikan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, jadi insya Allah teman-teman sahabat religi yang sudah follow TikTok, subscribe YouTube, ataupun follow Instagram KUA Selomorto pasti tidak akan asing. Yang belum follow, belum subscribe, dan juga belum mengikuti media sosial kami, silahkan bisa di subscribe. Karena subscribe, follow itu gratis. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama Pak, ini karena tadi kita bahas tentang nomor ID masjid. Pertanyaan mendasar, nomor identitas nasional masjid itu apa Pak? Oke Pak Ade. Jadi gini, secara sederhana bahwa nomor identitas masjid itu hampir mirip dengan KTP-nya masjid. Jadi tujuannya agar setiap masjid punya data resmi, jelas alamatnya, pengurusnya siapa saja, kegiatannya mau seperti apa saja, dan itu endingnya itu bisa nanti masuk ke sistem yang namanya SIMAS, Sistem Informasi Masjid, itu secara nasional. Jadi seperti itu identitas masjid. Baik, tadi Bapak menyebutkan yang saya garis bawahi kan KTP-nya masjid. Berarti itu sudah ada clue Pak. Sebetulnya ini penting. Nah, kemudian pertanyaan kedua Pak, berkaitan dengan KTP-nya masjid. Perlunya nomor identitas masjid itu seperti apa Pak? Jadi karena jumlah masjid secara nasional itu kan ada banyak sekali, mungkin ratusan ribu. Kalau nggak ada pendataan resmi semacam ID masjid itu nanti kita nggak tahu kondisi masjid seperti apa. Dengan adanya identitas masjid atau KTP-nya masjid, itu bisa dicek secara nasional, jadi memudahkan identifikasi. Jadi sangat perlu Pak Ade. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya ini Pak, berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi Pak. Kalau misalkan nomor ID identitas masjid ini untuk mengecek banyak sekali masjid di Indonesia, sejak kapan dan sudah berapa masjid yang mempunyai nomor ID masjid? Wabil khusus ini Pak, untuk Kecamatan Selomorto apakah sudah 50%, apakah baru 70%? Mungkin bisa dijelaskan secara global dulu, kemudian ke Kecamatan Selomorto Pak. Sobat religi yang kami banggakan, jadi program ini mulai berlaku tahun 2014 sampai sekarang sudah, alhamdulillah sudah ratusan masjid. Kalau kita berbicara yang lebih singkat lagi untuk cakupan wilayah Selomorto, alhamdulillah Selomorto sudah 100% masjid yang ada di wilayah Kecamatan Selomorto mempunyai ID masjid. Itu bisa teman-teman religi cek ke masjid-masjid, insya Allah sudah kita berikan surat keterangan identitas masjid yang di dalamnya juga sudah kita berikan, kita sertakan barcode. Untuk mengakses identitas jati diri masjid, tinggal scan ke barcode yang kita berikan ke masjid. Alhamdulillah sudah 100% Kecamatan Selomorto masjidnya sudah ber-ID semua.
Baik Pak. Sebelum ke pertanyaan keempat ini Pak, jadi SIMAS itu untuk masjid saja atau musola juga bisa Pak? Oke, maksudnya Pak Ade nomor ID itu. Nomor ID Oke. itu. Oke. Itu tidak hanya terbatas pada masjid. Seyogianya musola sama tempat ibadah yang lain seperti langgar bisa dimasukkan ke situ. Ya. Kalau untuk Kecamatan Selomorto Pak, tadi kan masjidnya 100%, berarti Ya, kan oke. sudah semua Pak. Oke, ya. Kalau musolanya bagaimana Pak? Ini berapa persen Pak? Sedang jalan. Jadi kita melibatkan teman-teman penyuluh agama Islam yang ada di Kecamatan Selomorto. Alhamdulillah mereka sangat bersemangat, sudah mulai pendataan walaupun belum sampai ke 25%. Tapi insya Allah nanti itu merupakan program kita untuk bisa mengikut sertakan musola dan langgar pada mempunyai identitas nomor ID. Yeah. Berarti kesimpulannya sedang on progress terus ya Pak? Siap. Dari 25% nanti bisa ke 50% sampai 100% ya Pak? Oke, iya, seperti itu. Baik, ini Pak, pertanyaan yang keempat, gimana cara daftarnya nomor ID masjid? Barangkali teman-teman sahabat religi ini musola atau masjidnya belum didaftarkan Pak. Nah itu bisa dijelaskan Pak. Simple sebenarnya, hanya saja mungkin belum diketahui. Yang pertama, bagi teman-teman takmir atau pengurus masjid yang ingin mendaftarkan tempat ibadahnya, mendapatkan ID masjid, bisa datang ke KUA. Bisa datang ke KUA, nanti dibantu oleh teman-teman penyuluh, atau kalau yang tidak sempat ke KUA bisa membuka aplikasi SIMAS. Di sana sudah tersedia untuk login, masuk, mendaftarkan masjid dan diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi baru nanti akan muncul nomor identitasnya. Sebenarnya sederhana. Ke KUA atau kalau tidak sempat ke KUA, buka aplikasi SIMAS. Insya Allah semua bisa lah. Semua bisa. Baik, ini jadi teman-teman sahabat religi silahkan coba dikonfirmasi di masjid atau musolanya sudah ber-ID belum. Kalau belum ber-ID bisa didaftarkan ke KUA terdekat itu, okay, Pak. Betul. Kemudian ini Pak, pertanyaan yang kelima ini Pak, sebetulnya wajib enggak untuk setiap masjid atau musola mempunyai nomor ID masjid atau ID musola ini Pak? Oke, ya. Untuk wajib dan tidaknya sebenarnya itu tergantung pada kemauan kita. Tapi idealnya semua masjid dan musola di Indonesia mempunyai nomor ID. Jadi sifatnya masih bertahap. Jadi pemerintah masih terus mendorong kepada semua pengurus tempat ibadah untuk mendaftarkan atau meminta ID masjid. Untuk wajib dan tidaknya itu tadi tergantung kita sebenarnya. Tapi itu insya Allah karena sangat-sangat baik dan mendukung, kami ikut mendorong untuk segera realisasi semua tempat ibadah. Baik Pak. Untuk selanjutnya ini Pak, ini saya pakai kacamata sudut pandang masyarakat awam ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan orang itu kan mendaftarkan itu melihat untungnya apa sih Pak? Nah, kaitannya dengan itu, apa untungnya masjid kalau mendaftarkan nomor ID masjid atau musola Pak? Oke. Saya kira lumrah memang masyarakat punya pendapat atau mungkin punya pemikiran semacam itu. Ada banyak keuntungan Pak Ade, ada banyak keuntungan. Masjid jadi gampang dapat bantuan pemerintah karena sekarang itu programnya, untuk program bantuan salah satu syaratnya adalah masjid sudah punya ID masjid. Itu langsung nanti terkoneksi kepada aplikasi baik untuk program renovasi dan lain sebagainya. Itu syarat utamanya adalah itu. Di samping itu juga untuk pemberdayaan masjid itu sendiri. Masjid yang sudah ber-ID, dia bisa meng-up, istilahnya mempromosikan kegiatan-kegiatan masjid di media sosial.
Oh. Jadi tinggal unggah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di masjid itu bisa diakses di seluruh Indonesia. Jadi masjid kekinian istilahnya. Oh, Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini Pak, itu kan kalau tadi Bapak menjelaskan ini nomor ID itu ada kaitannya dengan pendataan. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, berkaitan dengan pendataan masjid ini, apakah ada kendala Pak? Kalau kendalanya banyak, apa saja ini Pak? Bisa dijabarkan ke teman-teman sahabat religi itu Pak? Iya. Kendala secara umum sebenarnya sangat kecil. Kalau itu bagi masjid-masjid yang terjangkau oleh internet. Memang kendala utama untuk ID masjid, pendataan ID masjid adalah di internet. Ada dan tidaknya jaringan itu. Ada dan tidaknya jaringan itu. Kalau ada jaringan internet, insya Allah mudah. Itu kendala pertama secara umum seperti itu. Kendala-kendala lain kadang memang kita terkendala pada sumber daya manusia yang mengurusi masjid itu sendiri. Seperti tadi yang ditanyakan Pak Ade, kadang ada sudut pandang mereka yang berbeda-beda, ya mungkin ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi secara umum, asalkan itu sudah terjangkau oleh jaringan internet, kendalanya sangat-sangat minim. Iya. Berarti kesimpulannya itu sebenarnya sangat mudah ya Pak ya? Sangat mudah. Ya siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Baik Pak. Nah ini Pak, ini ada beberapa masjid ya Pak. Ini kalau kita berkaca di lapangan, jadi sudah ada masjidnya, tapi struktur takmirnya belum terbentuk. Nah, apakah yang seperti ini bisa didaftarkan ke SIMAS gitu Pak? Saged, itu bisa saja. Langkah awalnya adalah bisa takmir yang bersangkutan konsultasi ke KUA. Oh iya. Nanti kita mediasi kepada masyarakat setempat atau kepada jamaah untuk lebih awalnya membentuk kepengurusan dulu. Setelah ada kepengurusan, baru kita mulai kepada pendaftaran di aplikasi SIMAS. Oh iya, baik. Ya. Jadi jangan khawatir sahabat religi. Jadi kalau misalkan masjid atau musolanya belum ada kepengurusan musola atau takmirnya, nanti bisa didorong sama penyuluh, dipus sama penyuluh ngatur Pak. Ya, betul seperti itu. Ya. Kemudian ini Pak, ini lagi-lagi saya mau pakai sudut pandang masyarakat Pak. Jadi kadang beberapa masyarakat itu khawatir kalau nomor identitas masjid dipakai untuk kontrol politik. Apakah asumsi seperti itu bisa diiyakan Pak, bisa dibenarkan Pak? Ya, pertama ya karena banyakkan masyarakat. Jadi masyarakat banyak, pemikiran banyak. Saya kira wajar-wajar saja. Ada yang mereka berpemikiran seperti itu, ataupun mungkin lebih besar lagi pada punya kekhawatiran semacam itu. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman sahabat religi, karena ini aman, jadi tidak ada unsur politiknya sama sekali. Ini hanya murni untuk pendataan masjid semata dan memudahkan masjid untuk meng-up istilahnya, mengangkat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid itu sendiri. Baik Pak, untuk ini Pak, kalau tadi Bapak sempat menjelaskan di Selomerto, di Kecamatan Selomerto sudah 100% untuk masjid. Artinya kan itu mendapat respon sangat baik dari masyarakat. Iya. Nah, kalau misalkan secara umum bagaimana Pak? Secara nasional ataupun mungkin secara lingkupnya kabupaten atau wilayah bagaimana Pak? Maksudnya respon dari masyarakat? Respon dari masyarakat terhadap SIMAS Pak. Oke. Yang sudah masuk ke kita, artinya dengan adanya masjid mempunyai SIMAS, rata-rata alhamdulillah teman-teman takmir masjid menyambut baik hal itu. Sangat menyambut baik hal itu, bahkan teman-teman takmir berpendapat bahwa ini langkah maju dari Selomerto, karena masjid-masjid yang ada di Selomerto sudah mempunyai ID masjid. Luar biasa, masyarakat mendukung. Jadi tinggal prof kita, pendekatan kita kepada takmir, kepada jamaah seperti apa.
insya Allah oke. Kuncinya di pendekatan ya Pak ya. Siap, Oke. ya. Baik Pak. Untuk yang selanjutnya Pak. Ye. Jadi untuk nomor ID masjid ini apakah bisa sebagai parameter untuk menjadikan masjid atau musola itu berdaya itu Pak? Ya, oke. Tadi di awal sudah sempat saya singgung. Jadi dengan adanya ID masjid ini secara otomatis adalah masjid masuk pada aplikasi SIMKA. Jadi saya mohon maaf, masuk pada aplikasi SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Dengan seperti itu, bagi teman-teman takmir yang kreatif, insya Allah itu sangat menunjang untuk mempromosikan baik kegiatan maupun media dakwah yang ada di masjid itu bisa dipromosikan lewat itu. Jadi sangat-sangat mendukung. Gitu. Baik Pak, ini masuk ke pertanyaan terakhir sekaligus kesimpulannya Pak. Nah, ini bisa disimpulkan Pak. Kemudian harapan kedepannya dengan adanya nomor ID masjid kepada masyarakat bagaimana Pak? Bisa dijelaskan ke teman-teman sahabat religi semua. Sahabat religi yang berbahagia, besar harapan kami semua masjid yang ada di Indonesia untuk cukup lebih kecil lagi ya di Wonosobo lah. Kami himbau kepada teman-teman takmir yang pada saat ini menyaksikan percakapan kami, perbincangan kami, silakan untuk berkomunikasi, konsultasi ke KUA di wilayah teman-teman masing-masing sekitar untuk pendaftaran ID masjid. Kami harapkan semua masjid yang ada di wilayah Wonosobo sudah ber-ID semua, karena yang terpenting adalah masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga itu merupakan peradaban dan juga media untuk dakwah. Nah, dakwah kita tidak hanya terbatas pada di lingkungan masjid saja, tapi dengan kita bisa mempunyai ID masjid, maka kita bisa mengkampanyekan atau mempromosikan dan menyebarluaskan media dakwah kita yang ada di masjid agar bisa diikuti oleh halayak ramai, oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Syarif Hidayat Sama-sama, untuk penjelasannya yang sangat gamblang. Mudah-mudahan Bapak bisa sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Bisa diminum Pak Ade? Oh iya, saya sampai lupa. Monggo diminum dulu Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat religi, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Syarif Hidayat selaku Kepala KUA Selomerto. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang belum follow TikTok, silahkan follow dulu. Kemudian belum promosi ini ya Pak ya? Ya, dipromosikan biar tambah info yang positif harus disebarluaskan. Insya Allah bagus ya. Kemudian yang belum follow akun Instagram, silahkan di follow. Karena sekali lagi semuanya itu gratis. Dan kalau sudah semuanya itu dilakukan, silahkan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sekian dari kami. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.